Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan ingin memasuki gua warisan setelah tirai cahaya meredup. Namun ada teriakan dari sekelompok sosok yang sudah lama berada di depan gua warisan. Akhirnya pertarungan singkat pun tidak bisa dihindari. Pada saat ini sosok yang sudah berada di Kabaden Kaisar langkah ke-6 itu pun kalah hanya dengan satu pukulan. Menyaksikan adegan yang sangat singkat ini, semua sosok sangat terkejut. Dan ketika gerbang gua warisan iblis kuno benar-benar sudah bisa dimasuki, segera Xiaoyan akhirnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya ketiga leluhur juga akhirnya membicarakan dan saling menebak tentang identitas dari Xiaoyan. Bunyi nama ini agak familiar, ucap Feng Xian dan mulai mencubit dagunya sambil memikirkan sesuatu. Ya, sepertinya aku ingat. Ada seseorang bernamaku dari klan besar yang merupakan leluhur generasi ke-12. Tapi seharusnya dia bukan orang ini. Kekuatan leluhur generasi ke-12 setidaknya adalah keabadian para dewa. Dan dia seharusnya tidak peduli dengan warisan semacam ini. Ucap Feng Xian berkata dengan perlahan dan melihat ke arah Wang An. Menilai dari metode orang ini, dia pasti menjadi salah satu dari 3 klan besar dunia kuno dewa abadi dan iblis. Ucap Wang An yang juga mulai mengutarakan pendapatnya. Setelah berpikir sejenak, Wan An mulai membuka mulutnya. Dari sudut pandang ini, memang benar. Tetapi secara kebetulan aku pernah bertemu dengan orang-orang dari klan besar. Meskipun aku tidak bisa membedakan mereka dari penampilannya, tetapi orang-orang dari klan besar terlihat mendominasi dan sombong. Mereka semua juga memakai jubah klan yang sama. Tetapi orang ini mengenakan jubah hitam yang berbeda dari yang pernah kulihat. Ucap Jin Dongming kemudian berkata, saat ketiga leluhur saling berbicara, terdengar gerak langkah yang tidak jauh dari mereka. Seketika ketiga leluhur itu langsung saling memandang, dan ini bukan tempat di mana mereka bisa tinggal. Dan sepertinya mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Pada saat berikutnya sekelompok sosok mulai muncul, dan sosok-sosok itu semuanya mengenakan jubah yang tampak agung. Terlihat ada karakter sutra di dada mereka. Pada saat ini semua orang yang berada di sekitar sini tersapu oleh aura yang kuat. Dan mereka yang masih berada pada kekuatan Dewa Petarung merasakan seteguk darah menyembur dari mulut mereka. Pada saat ini ketiga leluhur segera menembak mundur dengan cepat. Mungkinkah itu adalah aura dari anggota klan iblis abadi? Aku ingat, itu adalah klan besar. Aku khawatir mereka datang untuk memberikan bala bantuan. Ucap Jin Dongming bergumam pelan dan merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Tentu saja saat ini mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Tetapi mereka juga tidak berani melarikan diri dan hanya bisa mundur ke kejauhan dengan kompas terbangnya. Setelah tekanannya menghilang, mereka pun sudah tidak dapat ditemukan lagi. Namun melihat kejamnya metode Xiaoyan, mereka juga tidak akan berani mengingkari janjinya. Segera sosok-sosok berjubah itu juga bergegas ke dalam gua warisan. Walaupun masih ada keraguan dengan identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Namun ketiga leluhur juga belum mengkonfirmasi kebenarannya. Apakah gua warisan makhluk dewa abadi dan iblis benar-benar godaan yang besar? Dikatakan bahwa gua warisan berisi warisan dan kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan ada banyak tempat di mana makhluk abadi dan iblis yang tidak terhitung jumlahnya dikuburkan. Jika bukan karena kekuatanku yang masih lemah, aku juga ingin bersaing dan memperjuangkannya. Ucap Feng Xian berkata dengan serius. Sepertinya dunia kuno dewa abadi dan iblis telah mendengar tentang gerbang kuno, sehingga mengirim beberapa sosok ke gua warisan Leguan ini. Saat berikutnya ada 2 pelangi panjang muncul dari ujung yang jauh. Itu langsung menuju mulut gua Leguan. Pada saat ini di depan tirai cahaya tipis pintu masuk gua warisan Leguan, beberapa sosok lainnya hendak bergegas masuk ke dalamnya. Namun tepat ketika mereka hendak masuk, mereka berhenti karena teralihkan oleh suara derap langkah dari belakang.
Segera mereka dapat melihat dua sosok yang menyapu ke arah mereka dengan sangat cepat. Bahkan hampir sampai di depan Gua Leguang. Kedua sosok itu menatap beberapa orang yang berdiri di samping dengan mata dingin. Di dalam gua ini, ada sosok kuat dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kedua orang ini bertemu dengan mereka. Ucap sesosok berkata perlahan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit. Namun begitu sosok itu selesai berbicara, salah satu dari dua sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Yang membuat sosok yang berbicara itu langsung terguncang. Kemudian sosok itu menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Bahkan muncul banyak lubang yang tidak terhitung jumlahnya dengan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Segera sosok itu melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengunci kepala sosok yang berbicara. Kemudian dia melakukan teknik penekanan terhadap sosok yang berbicara itu. Tepat ketika pria itu merasakan tekanan yang sangat kuat, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Kemudian dia menyemburkan seteguk besar darah lagi dan mencoba melepaskan kekuatan terkuatnya untuk melarikan diri dengan putus asa. Namun yang tidak pria itu sadari adalah bahwa ada seekor ular berbisa yang panjangnya setengah lengan dan setebal ibu jari melingkari tubuhnya. Ketika pria itu melarikan diri hingga jarak 100 kaki, tiba-tiba ular berbisa itu menggigit lehernya dengan keras, sehingga membuat pria itu mengeluarkan jeritan yang melengking. Pada saat ini racun dari ular tersebut menyebar dengan cepat, yang membuat tubuh pria itu dipenuhi dengan nanah berwarna hijau yang bercampur dengan darah dan itu terus keluar dari tubuhnya. Melihat adegan itu, semua orang merasa sangat ketakutan. Jika aku tidak salah, seharusnya kedua orang ini bukanlah dari klan besar di Bintang Leguang. Menurut rumor, kekuatan leluhur dari kedua klan besar ini juga telah mencapai keabadian kaisar. Namun mereka tidak mungkin mampu bertahan melawan kedua orang ini. Ucap Feng Xian bergumam perlahan. Dan saat ini dia terus memperhatikan kedua sosok tersebut. Aku tidak tahu apakah kau telah memperhatikannya atau tidak. Sekarang banyak orang kuat yang telah muncul di Bintang Leguang ini. Dilihat dari sudut pandang ini, kau bisa mengamati metode yang mereka gunakan sangat asing dan tidak menyerupai warisan klan besar di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sejauh yang aku tahu, banyak informasi yang telah dipublikasikan baru-baru ini, dan sejumlah besar orang yang kuat telah muncul di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Berdasarkan rumor yang beredar, kemungkinan besar orang-orang ini berasal dari dunia yang lain. Ucap Jin Dongming berkata perlahan, dan matanya menyusut saat melihat dua sosok di sisi yang jauh. Jin Dongming juga masih bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan dari mereka. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, mungkin dia masih sangat sulit untuk bersaing dengan kedua orang tersebut. Apakah yang saudara Jin maksud bahwa kedua orang ini mungkin bukan orang kuat dari dunia kuno dewa abadi dan iblis? Atau apakah mereka penyusup dari dunia lain? Ucap Feng Xian bertanya dengan bingung. Tepat mendengar perkataan Feng Xian, Jin Dongming mengerutkan alisnya sedikit kemudian berkata dengan marah. Kenapa kau bertanya kepadaku? Kenapa kau tidak menanyakan langsung kepada orang-orang itu? Mendengar omong kosong dari Feng Xian, itu benar-benar membuat Jin Dongming menjadi tidak berdaya. Apakah mungkin seseorang yang bukan dari klan besar telah mengatur seseorang? Karena kebetulan ada orang yang bernama Chao dan Feng dari dunia luar ini. Ucap Wan An yang selalu diam berkata dengan tegas. Aku juga penasaran tentang masalah ini. Tetapi menurutku masalah ini harus dikonfirmasi. Bagaimanapun sekelompok orang yang baru saja masuk pastinya dari klan besar. Namun kedua orang tersebut belum tentu dari klan besar. Jika mereka berasal dari klan besar, maka kekuatan mereka pasti lebih tinggi. Tetapi mereka juga pasti akan memilih pendamping. Ucap Jin Dongming mengangguk dan berkata perlahan. Pada saat ini dua sosok di depan gua warisan iblis Leguan memancarkan cahaya yang dingin. Sehingga mengejutkan semua orang yang berada di depan gua warisan Leguan. Meskipun kedua orang ini terlalu asing di mata semua orang yang ada di sini. Tetapi jika Xiaoyan melihat mereka berdua, maka Xiaoyan pasti akan mengenali mereka. Tentu saja karena kedua orang ini adalah Raja Roh Tianxun dan Ning Yao dari Istana Surga Manusia.
Kedua Raja Roh ini juga datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk mencari keberuntungan dan membuat terobosan keabadian para dewa. Bagaimanapun sejak awal mereka berdua adalah keabadian para dewa. Oleh karena itu mereka juga mengetahui dengan jelas apa yang mereka butuhkan untuk dapat kembali ke ranah keabadian para dewa. Mereka mengetahui adanya gua warisan Iblis Leguang. Setelah mereka memasuki dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, tentu saja mereka langsung datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Namun mereka juga sebenarnya belum tahu banyak tentang isi warisan di dalamnya. Sehingga Raja Roh ini benar-benar mencari kepingan ingatan jiwa pria tersebut. Namun dia tidak menemukan informasi yang berguna. Sepertinya kita hanya bisa masuk ke dalam sendiri. Dan apa yang ada dalam ingatan orang ini bahwa gua warisan ini sangat berbahaya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Ucap Raja Roh Tianxun berkata dengan serius. Mendengar itu Ningyo mengangguk perlahan. Dia memiliki penampilan yang menawan dan tidak berpenampilan seperti laki-laki ataupun perempuan. Namun dia memiliki rasa keintiman dalam gerak-geriknya. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berdua mulai bergerak maju ke arah gua warisan Leguang. Pada saat yang sama di dalam gua warisan Leguang, jalan di tempat ini tidak serumit yang dibayangkan semua orang. Beberapa jalan mengarah ke satu tujuan yang menyatu dalam jalan besar. Oleh karena itu Xiaoyan tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam lagi. Tetapi dia terus mengamati daerah sekitarnya. Informasi yang Xiaoyan terima dari Feng Xian mengatakan bahwa kemungkinan untuk menjadi pewaris Leguan ini sangatlah kecil. Bahkan juga sangat berbahaya. Saat Xiaoyan mengamati sekelilingnya, tiba-tiba dia mendengar gerak kaki datang dari sisi gua lainnya. Xiaoyan langsung bergegas untuk bersembunyi ke samping. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas ada sekitar 7 atau 8 orang yang mengenakan jubah yang sama. Dan mereka bergegas menuju ke dalam gua warisan. Apakah mungkin 3 atau 7, 8 orang ini berasal dari salah satu 3 klan besar yang mereka bertiga katakan sebelumnya? Ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Bagaimanapun dia sangat penasaran. Jika mereka adalah klan besar yang disebut oleh ketiga leluhur bintang Jupiter, maka mungkin avatar Dewa Iblis Abadinya yang terluka parah berasal dari 3 klan besar ini. Jika itu benar, maka pembentukan kembali tubuh fisik avatar Dewa Iblis Abadi dapat dihindari. Dan tidak perlu menggunakan api abadi untuk memperbaiki daging dan darahnya. Meskipun tanpa api abadi, Xiaoyan yang memperbaiki daging dan darah avatar Dewa Iblis Abadi ini mungkin dia bisa runtuh sejak lama. Namun jika avatar Dewa Iblis Abadi ini benar-benar salah satu dari 3 klan besar di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, mungkin identitasnya akan sangat berguna baginya. Memikirkan masalah ini, mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi cemerlang. Kemudian cahaya terang keluar dari matanya. Jika dia membentuk kembali tubuh fisik avatar Dewa Iblis Abadi, maka dia akan mengubah garis keturunannya. Sehingga saat Xiaoyan kembali ke salah satu 3 klan besar sebagai leluhur, maka secara alami Xiaoyan akan mendapatkan dukungan lebih dari klannya. Tentu saja hal ini membuatnya akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan avatar Dewa Iblis Abadi. Setelah Xiaoyan memikirkan rencana ini, maka Xiaoyan harus mengikuti kelompok ini. Namun ketika hendak mengikuti mereka, tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang menyapu, bahkan Xiaoyan dapat merasakan aura yang sangat kuat di belakangnya. Segera Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyembunyikan auranya. Saat ini Xiaoyan berada di sisi gua yang gelap. Dia menatap 2 sosok yang sedang bergegas masuk. Namun tepat ketika kedua sosok itu mendekat, Xiaoyan langsung menyipitkan alisnya sedikit. Namun kegelapan gua ini membuat matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan 2 Raja Roh Istana Surga Manusia dalam waktu sesingkat ini. Namun setelah memasuki gua warisan ini, Xiaoyan juga harus bersembunyi di kegelapan tanpa mengambil tindakan apapun. Meskipun dia sendiri telah mencapai keabadian Kaisar langkah ke-5 dan avatar Yuan Shen telah mencapai bintang ke-7. Namun sekarang dia akan menghadapi 2 Raja Roh yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-9 secara langsung. Meskipun dia sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka, tetapi jika Xiaoyan mengambil tindakan sekarang, maka peluang menangnya hanya kurang dari 50%. Meskipun Xiaoyan tidak memahami keabadian para dewa,
Tetapi dia juga tahu alasan Tian Xun dan Ning Yao yang tanpa ragu meninggalkan dunia sensi untuk mencari peluang terobosan keabadian para dewa. Hal itu sudah menunjukkan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan terobosan di dunia sensi. Sial, jika aku ingin melawan mereka, sepertinya aku harus menyiapkan pil penawar racun terlebih dahulu dan membiarkan avatar Yuan Shenku menerobos dewa asli bintang 8. Bagaimanapun juga kekuatan avatar Yuan Shen juga harus lebih ditingkatkan secepat mungkin. Jika tidak, maka situasinya mungkin akan bertambah rumit. Apalagi aku belum menemukan cara untuk menghancurkan jantung biru mereka yang tidak bisa dihancurkan. Jadi aku harus menemukan cara untuk memecahkan masalah jantung biru mereka dalam pertemuan di alam dewa kekacauan berikutnya. Gumam Xiaoyan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia akhirnya bisa menjadi tenang. Tentu saja saat ini Xiaoyan sama sekali tidak perlu mengambil resiko yang terlalu besar. Namun dengan kedatangan mereka, mungkin mereka akan membuat Xiaoyan menghadapi situasi yang lebih sulit. Jadi dia harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setelah satu batang dupa menunggu, mereka akhirnya masuk ke dalam gua warisan. Dan Xiaoyan juga mulai bergerak masuk ke dalam gua tanpa terburu-buru. Namun setelah sekitar 10 kaki melangkah, tiba-tiba pemandangannya berubah menjadi cerah. Dia dapat melihat dengan jelas ada langit dan bumi di dalamnya. Seolah-olah Xiaoyan telah memasuki susunan ilusi yang cukup kuat. Namun tempat ini juga sangat sunyi dan tidak ada jejak makhluk hidup sama sekali. Sehingga memang tidak mudah bagi banyak orang untuk mencari inti dari gua warisan ini. Pada saat ini Xiaoyan menatap ruang di depannya. Namun dia merasa aneh karena pemandangan di depannya terlihat sangat familiar baginya. Seolah-olah ingatan mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam ingatan Xiaoyan dan ditampilkan dalam ruangan ini. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah ilusi. Dan dia juga tidak terburu-buru membiarkan tahanan roh mengambil tindakan untuk mematahkan susunan ilusi ini. Xiaoyan merasa jika dia memecahkan susunan ilusi, maka itu bukanlah kunci untuk mendapatkan warisan tersebut. Namun jika ilusi ini bukanlah konspirasi yang dirancang oleh leluhur Leguan, maka jawabannya adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Leguan seharusnya ada pada susunan ilusi ini. Bagaimanapun banyak orang yang telah memasuki susunan ilusi akan terganggu. Sehingga mereka berpikir bahwa hanya dengan mematahkan susunan ilusi, mereka dapat memperoleh warisan leluhur Leguan. Lagi pula Xiaoyan juga mengetahui informasi dari Feng Xian bahwa sejauh yang dia tahu, dia belum pernah mendengar ada orang yang telah mendapatkan warisan apapun dari gua warisan ini. Oleh karena itu Xiaoyan juga bertanya-tanya apakah semua orang yang memasuki gua warisan Leguan salah jalan. Namun jika ketiga leluhur bintang Jupiter ini tidak berbohong, maka kekacauan dalam susunan ilusi adalah salah satu penyebab yang menghalangi semua orang mendapatkan warisan itu. Sehingga menunjukkan ada kemungkinan besar bahwa leluhur Leguan sendiri masih hidup. Dan dia ingin menggunakan warisan itu untuk membuat perubahan yang besar. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Karena belum ada seorang pun yang mendapatkan warisan. Ada kemungkinan memang tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Leguan dalam gua ini. Namun selama periode waktu ini, banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu Xiaoyan juga memikirkan kemungkinan lain. Dan dia hanya bisa mengambil resiko dengan masuk untuk melihatnya sendiri. Bagaimanapun ini adalah petunjuk pertama yang didapat Xiaoyan tentang reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi meskipun situasinya cukup rumit, namun Xiaoyan harus tetap pergi untuk mencari tahu sendiri. Meskipun susunan ilusi ini terlihat misterius bagi kebanyakan orang, namun baginya itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dan seharusnya tidak sulit untuk melihat bahwa susunan ilusi di depannya tidaklah sempurna. Dalam susunan ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Jadi tidak peduli pemandangan apa yang berubah di sekitarnya, Xiaoyan hanya berdiri diam dalam susunan ilusi dan tidak bergerak sama sekali. Karena bisa saja semua yang dia lihat di depannya mungkin sebuah jebakan. Dan jika Xiaoyan terus bergerak maju, mungkin situasinya berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dan ada kemungkinan dia akan segera bertemu musuh. Lagi pula banyak orang yang telah memasuki gua warisan ini. Sehingga di bawah pengaruh susunan ilusi ini, maka mereka mungkin akan muncul dalam berbagai cara dan penampilan. Sial, jika ini masalahnya,
ada kemungkinan aku akan bertemu dengan dua Raja Roh dari Istana Surga Manusia. Jadi aku harus mengetahui lokasi mereka sebelum aku mengambil tindakan. Ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Jika situasi terus seperti ini, bahkan jika Xiaoyan akan bertarung dengan mereka, maka itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Setidaknya saat ini dia harus menghindari bertarung dengan Tianxun dan Ning Yao. Bagaimanapun juga mereka terlalu kuat, jadi tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Setelah Xiaoyan tertegun sejenak, dengan cepat dia mengeluarkan tangannya untuk menepuk kepala tahanan roh dari dalam jubah lengan bajunya. Tahanan roh, bisakah kau mengendalikan formasi ini tanpa menghancurkannya? Ucap Xiaoyan memandangi tahanan roh dan berkata dengan pelan. Pembunuh 1000 pedang? Jika tuan ini ingin melakukannya, maka akan ada banyak persyaratan. Karena tuan ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin aku akan tertidur lelap setelah membantumu. Dan aku tidak tahu kapan aku bisa terbangun. Ucap tahanan roh berkata dengan serius. Mendengar itu Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia juga dapat melihat dengan jelas melalui mata tahanan roh yang terlihat cukup kelelahan. Tahanan roh, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Xiaoyan yang bertanya dengan bingung. Tentu saja tidak perlu dikatakan lagi tentang kekuatan tahanan roh dalam hal formasi. Jadi meskipun tahanan roh memiliki nada suara yang lebih serius, tetapi tahanan roh sudah menjadi bagian dari keluarga Xiaoyan. Jadi sepertinya ada pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak. Tetapi melihat penampilannya saat ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut. Apakah kau telah menggunakan terlalu banyak energimu? Ucap Xiaoyan yang terus bertanya dengan panik. Sebelumnya, aku terlalu banyak membantumu mematahkan formasi, sehingga membuat kekuatan jiwa spiritualku terkuras. Dan sekarang, aku merasa sangat kelelahan. Ucap tahanan roh menjelaskan dengan ekspresi sedih yang membuat Xiaoyan semakin bingung. Biasanya aku bisa memulihkan kekuatanku hanya dengan tidur sebentar. Tetapi kali ini, mungkin aku membutuhkan waktu selama 100 tahun atau 1000 tahun. Bahkan mungkin aku akan tertidur selamanya. Ucap tahanan roh terus berkata dengan serius. Tahanan roh, apakah ada yang bisa kubantu untukmu? Tanya Xiaoyan dengan panik. Mendengar itu tahanan roh tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah sekarang kau baru sadar jika tuan ini sangat penting bagimu? Biasanya kau memanggil tuan ini hanya untuk mematahkan formasi. Tetapi setelah kau mengetahui tuan ini akan tertidur lama, kau tidak siap untuk membiarkan tuan ini pergi. Jika kau ingin aku tetap bangun, maka kau tidak memiliki cara selain menemukan tubuh asliku kemudian membentuk kembali tubuh untukku. Jika tidak, tuan ini mungkin tidak akan bisa bangun lagi. Ucap tahanan roh berkata sambil menghela nafas panjang. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa tahanan roh sedang berakting. Dan tujuan sebenarnya meminta Xiaoyan membantunya untuk menemukan tubuh aslinya. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak marah dengan perbuatannya. Karena bagaimanapun juga, cepat atau lambat Xiaoyan memang harus menemukan tubuh asli tahanan roh. Dan sebelumnya dia mengetahui bahwa potongan tubuh tahanan roh berada di beberapa dunia utama. Tahanan roh, kau harus mengendalikan formasi ini terlebih dahulu. Karena aku ingin mengetahui lokasi semua orang yang telah masuk ke dalam gua ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas dan menghela nafas penyesalan. Bagaimanapun Xiaoyan tidak tahu apakah yang dikatakan tahanan roh benar atau tidak. Tetapi setelah melihat cahaya biru di mata tahanan roh meledak, Xiaoyan semakin yakin bahwa tahanan roh baik-baik saja. Susunan formasi ilusi ini hanya formasi biasa. Sepertinya ada seseorang yang mengendalikan formasi ini. Ucap tahanan roh berkata perlahan. Dan Xiaoyan langsung bertanya. Katakan, di mana orang yang mengendalikan susunan ilusi ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan tahanan roh, Xiaoyan langsung menengus dingin karena ternyata tebakannya benar. Orang yang mengendalikan susunan formasi ilusi ini adalah leluhur Leguan yang telah jatuh. Sekarang dia berada tepat di depanmu. Ucap tahanan roh yang berkata perlahan. Setelah tahanan roh mengendalikan susunan formasi ilusi ini, tiba-tiba Xiaoyan merasakan jiwanya bergetar. Dia jelas-jelas membuka matanya. Tetapi sekarang pemandangan di sekitarnya telah berubah menjadi kegelapan lagi. Bahkan saat Xiaoyan mengangkat kepalanya,
Dia merasakan jantungnya berdebar sejenak. Saat kegelapan menyelimuti dirinya, dia melihat sekelilingnya lagi. Dan ada puluhan sosok yang berdiri tegak bersama-sama. Ternyata puluhan sosok ini adalah semua orang yang masuk ke dalam gua warisan secara terpisah. Dan sekarang mereka tertata dengan rapi. Namun tanpa terkecuali, semua sosok ini terjerat dengan benang sutra hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan benang hitam itu seperti membungkus semua orang menjadi kepompong. Sudah lama sekali sejak ada orang yang terbangun terakhir kali. Tetapi sekarang, aku tidak menyangka bahwa masih ada orang yang bisa terbangun dari ilusiku. Karena jumlahnya sudah cukup, jadi aku akan membiarkanmu tetap hidup. Ucap sebuah suara terdengar perlahan. Pada saat berikutnya sesosok berdiri lebih tinggi dari yang lainnya. Dan di samping sosok itu, ada sosok lelaki tua yang duduk di plafon batu menyebarkan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kemudian dia menemukan bahwa ada 1.000 orang di dalam gua warisan ini. Dan orang yang terlemah adalah Dewa Petarung bintang 1 atau lebih. Tetapi banyak juga makhluk keabadian kaisar di dalamnya. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa kekuatan keabadian di dalam tubuh mereka sedang ditekan oleh benang hitam. Namun tekanan yang terkandung dalam benang sutra hitam ini bukanlah sebuah kekuatan, melainkan benang hitam yang mengandung racun dari leluhur Leguang. Mungkin jika semua orang yang masuk gua warisan ini melihat pemandangan ini, mereka pasti akan panik dan memilih mundur secepat mungkin. Namun faktanya, mereka tidak melakukannya. Saat ini Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua yang berada di atas plafon batu. Bukankah senior adalah leluhur Leguang? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin. Itu adalah namaku dari zaman kuno. Aku akan mengganti nama yang lebih baik setelah aku menerobos keabadian para dewa. Ucap lelaki tua itu berkata perlahan. Apakah senior bisa menerobos ke keabadian para dewa dengan mengandalkan keberuntungan yang diperoleh melalui keterampilan yang semacam ini? Ucap Xiaoyan yang masih terus bertanya dengan perasaan yang campur aduk. Hahaha, nak, ini adalah rumahku. Walaupun kau memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, namun selama aku ingin kau mati di sini, maka kau tidak akan bisa memiliki kekuatan untuk melawanku. Ucap leluhur Leguan bergumam dengan suara yang dalam. Apakah kau yakin bisa melakukannya? Ucap Xiaoyan mulai memprovokasi leluhur Leguang. Tentu saja leluhur Leguang cukup terkejut dengan sikap Xiaoyan ini. Apakah kau tidak percaya denganku? Ucap leluhur Leguang berteriak dengan marah. Saat berikutnya tubuhnya memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat dan menyapu ke arah Xiaoyan. Kemudian kekuatan yang kuat itu langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.